Welcome to my video. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Esa Selviana dari kelas 12 AK. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Singosari. Sejarah Kerajaan Singosari adalah kerajaan Singosari terkait erat dengan sosok Ken Arok pada tahun 1222 sampai 1247 yang mendirikan Wangsa Rajasa dan Kerajaan Tumapel. Kerajaan Hindu-Buddha ini sekarang diperkirakan berada di daerah Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Nama sebenarnya dari Kerajaan Singosari adalah Kerajaan Tumapel, sedangkan ibu kotanya berada di Kutaraja. Asal-usul penamaan Singosari berawal ketika Raja Wisnuwardana menunjuk anaknya Kartanegara sebagai putra mahkota dan mengganti nama pusat pemerintah Kerajaan Singosari. Singosari yang sebenarnya merupakan nama ibu kota justru lebih terkenal daripada nama kerajaannya, yakni Tumapel. Pada akhirnya, masyarakat terbiasa menyebut Kerajaan Tumapel dengan nama Kerajaan Singasari. Kerajaan tersebut mengalami masa kejayaan ketika dipimpin oleh Kartanegara sekaligus menjadi raja terakhirnya. Wujiono Wasis dalam Ensiklopedia Nusantara pada tahun 1989 mengungkapkan jika Kartanegara saat itu ingin menyatukan sebagian wilayah Nusantara di bawah naungan Singosari. Dengan pusat pemerintah di Jawa Timur, wilayah kekuasaan Singosari pada Kertanegara disebut-sebut mencakup Bali, Jawa Barat, sebagian Kalimantan, bahkan sebagian Nusantara hingga kawasan Selat Malaka. Asal-usul Kerajaan Singosari. Candi Singasari dibangun sebagai tempat pemuliaan Kartanegara, raja terakhir Kerajaan Singosari. Berdasarkan Kartanegara dalam prasasti Kudadu, nama resmi Kerajaan Singosari adalah Kerajaan Tumapel. Nama Tumapel juga muncul dalam berita Tiongkok dari dinasti Yuan dengan ejaan Tumapan. KKUI Nagarektagama memperjelas jika ibu kota Tumapel bernama Kutaraja ketika pertama kali didirikan pada tahun 1222. Para raton menyebut Tumapel awalnya hanya sebuah daerah bawahan Kerajaan Panjalu atau Kerajaan Kadiri. Adapun yang menjabat sebagai Akuwu atau disebut dengan setara camat. Tumapel saat itu adalah Tunggul Ametung. Dia mati dibunuh dengan cara ditipu muslihat oleh pengawalnya sendiri, yaitu Ken Angrok, yang kemudian mengangkat dirinya menjadi raja pertama Tumapel dengan gelar Sri Ranggah Rajasa Bahtara Sang Amurwabhumi. Ken Angrok lantas menikahi janda Tunggal Ametung yang saat itu sedang mengandung, yaitu Ken Dedes. Anak Ken Dedes dari Tunggal Ametung ini nantinya diberi nama Anusapati. Selain beristikan Ken Dedes, Ken Angrok mempunyai satu istri lagi bernama Ken Umang, yang kelak melahirkan anak laki-laki bernama Tohaja. Ketika berkuasa, Ken Angrok berniat melepaskan Tumapel dari kekuasaan Kadiri pada tahun 1221. Terjadi perseteruan antara Kertajaya, Raja Kejayaan Kadiri, dengan kaum Brahmana. Para Brahmana lantas menggabungkan diri dengan Ken Angrok. Perang melawan Kadiri lantas meletus di desa Gentel pada tahun 1222 yang dimenangkan oleh pihak Tumapel. Nagarektagama juga menyebut tahun yang sama untuk pendirian Tumapel, tetapi tidak menyebutkan adanya nama Ken Angrok. Dalam naskah itu, pendiri Tumapel bernama Ranggah Rajasa Sang Girinata Putra yang berhasil mengalahkan Kartajaya, Raja Kadiri. Pada tahun 1253, Wisnuwardana kemudian mengangkat putranya yang bernama Kartanegara sebagai Yuwa Rajasa atau disebut dengan putra mahkota dan mengganti nama ibu kota kerajaan menjadi Singosari.
Nama Singosari yang merupakan nama ibu kota kemudian justru lebih terkenal daripada nama Tumapel. Inilah yang membuat Tumapel juga dikenal dengan nama Kerajaan Singosari. Penemuan prasasti Mula Malurung di sisi lain memberikan pandangan yang berbeda dengan versi para raton yang selama ini dikenal mengenai sejarah Tumapel. Prasasti yang dikeluarkan Kartanegara pada tahun 1255 atas perintah Wisnuwardana itu menyebutkan jika Tumapel didirikan oleh Rajasa yang dijuluki Batara Siwa setelah menaklukkan kerajaan Kadiri. Nama ini kemungkinan adalah gelar Anumerta dari Ranggah Rajasa karena Nagarektagama, arwah pendiri Tumapel itu dipuja sebagai Siwa. Selain itu, para raton juga menyebutkan bahwa Ken Angrok lebih dulu menggunakan julukan Batara Siwa sebelum maju dalam perang melawan Kadiri. Prasasti itu juga menyatakan jika kerajaan kemudian terpecah menjadi dua sepinggal Ken Angrok, yaitu Tumapel yang dipimpin oleh Anusapati dan Kadiri yang dipimpin oleh Mahesa Wong Teleng alias Batara Parameswara. Parameswara digantikan oleh Gunibya, kemudian Tohaja. Sementara itu, Anusapati digantikan oleh Seminingrat yang bergelar Wisnuwardana. Prasasti itu juga menyebutkan bahwa Tumapel dan Kadiri dipersatukan kembali oleh Seminingrat. Kadiri kemudian menjadi kerajaan bawahan yang dipimpin oleh putranya yaitu Kartanegara. Prasasti ini menyatakan Tohaja sebagai Raja Kadiri bukan Raja Tumapel. Hal ini memperkuat kebenaran berita dalam Nagarektagama yang tidak menyebut Tohaja sebagai Raja di Singosari. Selain itu, pemberitaan dalam Nagarektagama yang menyebut Kertanegara naik tahta tahun 1254 juga diperdebatkan. Kemungkinannya adalah Kartanegara menjadi raja muda di Kadiri terlebih dahulu, kemudian barulah pada tahun 1268 dia bertakhta di Singosari. Silsilah Wangsa Rajasa. Ada dua versi dalam mengidentifikasi sejarah Tumapel atau Singosari, yaitu para raton dan Kakawin Nagarektagama. Perbedaan ini meliputi daftar Wangsa Rajasa yang berkuasa dan angka tahunnya. Wangsa Rajasa sendiri adalah keluarga yang berkuasa di Kerajaan Singosari dan Majapahit pada kurun abad ke-13 sampai ke-15. Wangsa ini didirikan oleh Ken Angrok pada awal abad ke-13 berdasarkan gelar yang didapatkannya yaitu Rajasa. Keluarga kerajaan ini menjadi penguasa Singosari dan berlanjut hingga Kerajaan Majapahit. Ada dua versi, yaitu versi para raton dan versi Kakawin Nagarektagama. Mari kita bahas versi para raton terlebih dahulu. Versi para raton dikisahkan dalam para raton Anusapati yang merupakan putra tunggul Ametung dan Ken Dedes ingin membalas dendam terhadap Ken Angrok yang telah membunuh ayahnya. Pada tahun 1247, Ken Angrok mati di tangan Anusapati, kemudian berkuasa di Tumapel. Namun, pada tahun 1249, Anusapati tewas dihabisi oleh Tohaja yang tidak lain adalah anak Ken Angrok dari Ken Umang. Tohaja naik ke singgasana sebagai Raja Tumapel setelah Anusapati tiada, tetapi tahtanya hanya berlangsung singkat. Pada tahun 1250, pemerintahannya digulingkan oleh pasukan khusus yang dihimpun oleh Ranggawuni atau yang nantinya dikenal sebagai Wisnuwardana. Wisnuwardana adalah anak dari Anusapati yang melanjutkan lingkaran dendam dalam takhta Kerajaan Singosari. Wisnuwardana lantas dinobatkan sebagai raja selanjutnya hingga mewariskan kekuasaan kepada putranya yang bernama Kertanegara. Berikut daftar Raja Tumapel atau Singosari menurut versi para raton.
1. Sri Rangga Rajasa Bhatara Sang Amurwabhumi pada tahun 1222 sampai 1247. 2. Anusapati pada tahun 1247 sampai 1249. 3. Tohaja 1249 sampai 1250. 4. Ranggawuni alias Wisnuwardana pada tahun 1250 sampai 1272. 5. Kertanegara pada tahun 1272 sampai 1292. Kemudian versi Kakawin Nagarektagama. Sementara itu, Nagarektagama tidak menyebut sosok Tunggul Ametung, Ken Angro, Ken Dedes, Ken Umang, dan Tohaja, maupun pembunuhan di antara penguasa Tumampel. Hal ini dapat dimaklumi karena kitab tersebut berisi pujian untuk Hayam Wuruk Raja Majapahit. Peristiwa berdarah yang menimpa leluhurnya itu dianggap sebagai aib. Namun demikian dapat diketahui hanya Wisnuwardana dan Kertanegara saja yang didapati menerbitkan prasasti sebagai bukti kesejarahan mereka. Menurut Nagarektagama, penguasa Tumampel yang mengalahkan Kadiri adalah Sri Ranggah Rajasa Sanggininata Putra. Ranggah Rajasa memiliki putra bernama Anusapati yang kemudian bertahta di Tumampel dengan gelar Batara Anusapati. Anusapati digantikan oleh putranya yang bernama Wisnuwardana pada tahun 1248 dan memerintah hingga 1254. Selanjutnya, raja terakhir Tumampel adalah Kertanegara, putra Wisnuwardana, yang memimpin hingga meninggal pada tahun 1292. Kematiannya sekaligus mengakhiri riwayat kerajaan ini lantaran terjadi pemberontakan dari dalam. Berikut daftar Raja Tumampel atau Singosari menurut versi Nagarektagama. 1. Sri Ranggah Rajasa Sangginiyata Putra pada tahun 1222 sampai 1227. 2. Anusapati pada tahun 1227 sampai 1248. 3. Wisnuwardana pada tahun 1248 sampai 1254. 4. Kertanegara pada tahun 1254 sampai 1292. Kehidupan Kerajaan Singosari. Berikut ini adalah beberapa kisah kehidupan pada masa kekuasaan Kerajaan Singosari. Kehidupan politik Kerajaan Singasari. Kehidupan politik yang terjadi di kerajaan-kerajaan Singosari berkembang dengan cepat, khususnya ketika masa pemerintahan Raja Kertanegara. Hal tersebut dapat kita lihat dari pelaksanaan politik yang ada di dalam maupun di luar negeri pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Adapun politik dalam negeri yang dilakukan antara lain yaitu dengan mengganti pejabat pembantunya. Tak hanya itu, untuk memperkuat lagi kekuasaannya, ia juga melakukan pernikahan politik dan memperkuat aspek angkatan perang. Sedangkan untuk politik luar negeri yang mereka lakukan diantaranya yaitu dengan melakukan sebuah ekspedisi Pamalayu yang bertujuan untuk menguasai kerajaan Malayu dan melemahkan kekuasaan dari kerajaan Sriwijaya. Sementara itu, keberhasilan yang lain diperoleh selama masa pemerintah Raja Kertanegara, yaitu salah satunya berhasil menguasai wilayah Sunda, Bali, dan juga Kalimantan, serta Malaka. Kehidupan ekonomi Kerajaan Singasari. Untuk kehidupan ekonomi saat zaman Kerajaan Singasari tergolong cukup maju karena letaknya yang sangat strategis, yaitu berada di lembah Sungai Brantas. Hal ini menjadikan tanah yang ada di kawasan tersebut menjadi sangat subur. Oleh karena itu, mayoritas masyarakat bermata pencarian sebagai seorang petani.
Tidak hanya berada di lembah yang subur, Sungai Brantas pada saat itu juga menjadi salah satu lalu lintas perdagangan antara daerah dan wilayah. Oleh sebab itu, tidak sedikit dari masyarakat yang bekerja sebagai pedagang. Walaupun begitu, pada kenyataannya kehidupan ekonomi pada masa Kerajaan Singasari sempat mengalami fluktuasi atau naik turun. Saat dipimpin oleh Ken Arok, kehidupan ekonomi Kerajaan Singasari tergolong sangat makmur. Tetapi kemudian saat dipimpin oleh Anusapati, kehidupan ekonomi masyarakat menjadi terabaikan. Setelah itu, kehidupan ekonomi mulai membaik ketika dipimpin oleh Wisnuwardana. Hingga pada akhirnya saat pemerintah Raja Kertanegara, kehidupan ekonominya Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya. Kehidupan sosial Kerajaan Singasari tidak jauh dari kehidupan ekonominya. Kehidupan sosial dari Kerajaan Singasari juga mengalami pasang surut. Ketika masih dipimpin oleh Ken Arok, kehidupan sosial pada saat itu tergolong cukup maju. Hal ini dibuktikan dengan adanya daerah yang bergabung ke dalam wilayah Kerajaan Tumapel. Lalu ketika dipimpin Anusapati, kehidupan sosial dari Kerajaan Singasari justru menjadi terabaikan. Sebab sang raja memiliki untuk sibuk dengan sambung ayamnya. Sampai saat Kerajaan Singasari dipimpin oleh Wisnuwardana, kehidupan sosialnya mulai sedikit rapi. Kemudian saat dipimpin oleh Raja Tarumanegara, kehidupan sosialnya Kerajaan Singasari menjadi semakin maju. Kehidupan keagamaan Kerajaan Singasari. Kehidupan keagamaan di Kerajaan Singasari tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan agama Hindu dan Buddha di Indonesia pada saat itu, di mana saat itu penganut agama Hindu dan Buddha bisa hidup secara berdampingan dengan damai. Kehidupan budaya Kerajaan Singasari. Kehidupan budaya yang ada di Kerajaan Singasari tergolong cukup maju. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan adanya prasasti yang ditinggalkan sebagai salah satu bukti dari kejayaan Kerajaan Singasari pada waktu itu. Ada banyak sekali produk kebudayaan yang dihasilkan dari kerajaan tersebut. Selain peninggalan prasasti, ada pula patung dan juga candi yang ditemukan di seluruh wilayah Kerajaan Singasari. Adapun peninggalan yang cukup terkenal dari Kerajaan Singasari yaitu Candi Singasari, Candi Jago, dan Candi Kidal. Selain itu, ada juga peninggalan lain yang cukup populer yaitu patung Ken Dedes yang biasanya disebut juga sebagai Dewi Kesuburan dan patung Tarumanegara. Sistem dan perkembangan pemerintahan Kerajaan Singasari. Pemerintah dari Kerajaan Singasari berpusat di Jawa bagian timur, di mana sistem pemerintahan tersebut sempat mengalami perkembangan yang sangat pesat, tetapi juga harus mengalami kemunduran karena adanya sengketa karena terjadi perebutan kekuasaan. Hal itu terjadi karena adanya saat berdirinya kerajaan tersebut, sistem pemerintahan dan juga kehidupan politik yang ditetapkan lebih fokus kepada pengembangan wilayah kekuasaan. Tentunya hal tersebut tidak bisa dipungkiri karena membawa kesuksesan tersendiri. Terbukti dengan adanya keberhasilan dalam menguasai wilayah Sunda, Malaka, Bali, dan Kalimantan. Akan tetapi di sisi lain, dalam kerajaan itu sendiri justru mengalami pengeroposan karena adanya perebutan kekuasaan. Penyebab runtuhnya Kerajaan Singasari. Walaupun Kartanegara merupakan salah satu raja yang membawa Kerajaan Singasari pada masa puncak kejayaannya, namun ia juga menjadi raja yang membawa Kerajaan Singasari pada masa keruntuhannya. Hal itu terjadi karena Kartanegara justru lebih fokus pada strateginya dalam mengembangkan kekuasaan Kerajaan Singasari melalui sistem ketahanan lautnya. Oleh karena itu, ia justru abai dengan pertahanan yang berasal dari dalam kerajaan itu sendiri. Saat Kartanegara sedang fokus dengan misinya dalam pengembangan kekuasaannya, Jayakatawang yang masih mempunyai garis keturunan kerajaan Kediri
mulai memberikan serangan kepada kerajaan Singosari. Usaha tersebut semakin dilancarkan karena Jayakatawang dibantu oleh Wiraraja yang sebelumnya udah pernah dijatuhkan dari keraton. Dari Wiraraja, akhirnya Jayakatawang mengetahui waktu yang tepat untuk melaksanakan serangan ke kerajaan Singosari. Pada saat itu, Singosari diserang dari dua arah sekaligus, yaitu dari arah utara dan selatan. Akan tetapi, ternyata serangan yang berasal dari arah utara justru malah mengecoh pasukan yang dipimpin oleh Ardharaja dan juga Raden Wijaya. Sementara serangan yang berasal dari arah selatan justru yang paling berdampak sampai menewaskan Kartanegara. Meninggalnya Kartanegara kemudian menjadi akhir dari masa kejayaan Singosari. Kemudian wilayah Singosari dikuasai oleh Jayakatawang dan ia membuat ibu kota baru. Peninggalan kerajaan Singosari. Berikut ini adalah beberapa peninggalan kerajaan Singosari yang bisa kamu temukan keberadaannya. Inilah peninggalan kerajaan Singosari. Ada Candi Singosari, Prasasti Mulamulung, dan Candi Kidal. Yang pertama, Candi Singosari. Candi Singosari berada di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Lokasinya berada di lembah antara Pegunungan Arjuna dan Pegunungan Tengger. Candi tersebut adalah tempat pendarmaan dari Raja Kartanegara. Ada beberapa orang yang beranggapan bahwa candi tersebut tidak selesai dibangun. Dan yang kedua ada Prasasti Mulamalung. Peninggalan kerajaan Singosari selanjutnya yang menjadi salah satu bukti keberadaan kerajaan Singosari adalah Prasasti Mulamalurung. Prasasti tersebut berbentuk lempengan tembaga yang diterbitkan oleh Kartanegara yang pada saat itu masih berstatus sebagai raja yang muda. Selain itu, prasasti tersebut juga merupakan piagam untuk mengesahkan desa Malurung dan desa Mula. Dan yang ketiga ada Candi Kidal. Peninggalan selanjutnya adalah Candi Kidal. Ini adalah salah satu bentuk penghormatan terakhir untuk Raja Anusapati. Meninggalnya Anusapati karena dibunuh oleh Tohaja membawa cerita bahwa kematiannya tersebut merupakan bagian dari kutukan keris, Empu Gandring. Tak hanya itu saja, masih ada banyak peninggalan lainnya yang dapat kita jadikan sebagai bukti keberadaan dan juga kejayaan kerajaan Singosari yang berpusat di Jawa bagian timur. Nah, itulah informasi mengenai sejarah kerajaan Tumapel atau bisa disebut dengan kerajaan Singosari. Sejarah Nusantara pada era kerajaan Hindu-Buddha berkembang karena hubungan dagang wilayah Nusantara dengan negara-negara luar seperti India, Tiongkok, dan wilayah Timur Tengah. Sejak masuknya Hindu-Buddha, masyarakat prasejarah Nusantara yang sebelumnya memiliki kepercayaan animisme dan dianisme beralih memeluk agama Hindu-Buddha. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.